Di video klip kali ini, saya naik salah satu kereta api yang termurah di jalur Pantura, yakni kereta api Airlangga dari Jakarta menuju Tegal. Dengan harga tiket Rp49.000, perjalanan kali ini menguji banyak kesabaran dengan banyak disusul. Gimana sih trip kali ini? Tonton sampai habis dan no skip-skip. Di pagi yang cerah ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen, dan stasiun Pasar Senen sendiri umumnya melayani kereta kelas ekonomi ya di kota Jakarta ini. Nah, meskipun demikian, di stasiun Pasar Senen juga sudah banyak perubahan ya, mulai dari hall keberangkatan yang sudah memiliki fasilitas AC, ada fasilitas tunnel dengan eskalator, serta facial recognition boarding sunset tinggal langsung masuk. Di stasiun Jakarta Pasar Senen sendiri terdapat 2 pintu keberangkatan kereta api antar kota. Di sebelah utara ini terdapat pintu nomor 1 yang melayani kereta-kereta yang berangkat dari peron jalur 1. Nah, untuk pintu 1 ini tinggal maju ke depan, boarding dan langsung masuk ke peron jalur 1. Bergerak ke selatan sedikit adalah pintu nomor 2 yang melayani kereta-kereta yang berangkat dari peron jalur 3 dan 4 stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, untuk mengakses peron jalur 3 dan 4 ini menggunakan tunnel yang sudah dilengkapi dengan fasilitas eskalator. Pada perjalanan kereta api Airlangga ini, nantinya kereta api Airlangga akan berangkat dari jalur 4 stasiun Pasar Senen. Maka dari itu, saya akan masuk stasiun Pasar Senen dan boarding melalui pintu nomor 2. Nah, meskipun sudah tersedia fasilitas facial recognition boarding di stasiun Jakarta Pasar Senen, namun di Pasar Senen sendiri terdapat pengecekan tiket 2 lapis ya. Lapis pertama yang dicek melalui bapak security di sebelah sana sebelum turun menuju ke tunnel. Maka dari itu teman-teman juga tetap perlu mencetak tiket fisik ataupun menunjukkan tiket lewat aplikasi kepada bapak petugas yang memeriksa. Dan maka dari itu juga disarankan untuk teman-teman datang lebih awal ya di stasiun Jakarta Pasar Senen ini, untuk mencegah teman-teman ketinggalan kereta api kalau misalnya jalan menuju ke Pasar Senen ini terdapat kendala ya teman-teman. Oh iya, untuk di pintu nomor 2 stasiun Jakarta Pasar Senen ini terdapat pemisahan jalur ya. Jalur yang sebelah kiri adalah untuk kereta-kereta yang berangkat dari jalur 3, sementara jalur sebelah kanan adalah untuk kereta-kereta yang berangkat dari jalur 4. Baru saja melalui lapis pertama pengecekan tiket, dan untuk menuju ke peron jalur 4 di mana nanti kereta api Airlangga akan diberangkatkan, saya akan turun menggunakan eskalator menuju ke arah tunnel seperti ini. Hari-hari jalur 1 lokomotif Polonimo lintas Indonesia. Dapat lihat ini ramai banget ya yang persiapan naik kereta api Airlangga. Sepertinya di lantai atas ini sedang sangat ramai dengan penumpang. Maka ini penumpang di tunnel belum diperbolehkan untuk naik ke area peron ya teman-teman. Periksa tiket dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa. Ya, saya sudah berada di area peron jalur 3 dan 4. Dan setelah naik eskalator langsung saja kita menuju ke area boarding. Boarding bisa menggunakan cara manual dengan pengecekan tiket ataupun menggunakan facial recognition system. Namun dapat terlihat ya, ini kebanyakan penumpang nih masih menggunakan boarding cara manual. Pada kesempatan ini saya akan boarding sunset menggunakan facial recognition. Hati-hati, jalur Pantura Selatan akan dipersiapkan Ya, masuk ke tak nyampe sedetik langsung masuk ke area berbayar stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan saya sudah berada di area peron jalur 4, di mana nantinya kereta api Airlangga akan
dipersiapkan. Hati-hati sudah berpasang yang terdapat langgang kepada sirkuit yang terdapat langgang. Tidak ada menunggu sampai kendaraan berhenti dengan sempurna. Jalur kawasan yang terdapat langgang cucu dan stasiun Surabaya Masaguri. Baru saja, kereta api Erlangga rangkaiannya tiba di jalur 4 stasiun Pasar Senen. Sementara itu, di jalur 3 stasiun Pasar Senen telah tersedia kereta api Bengawan tujuan Purwosari. Nah, kedua kereta ini merupakan kereta subsidi dan harga tiketnya sangat murah untuk jalurnya. Kalau Erlangga 104.000 untuk full trip ke Surabaya, sementara Bengawan hanya Rp74.000 dapat ke Jogja ataupun ke Solo. Ya, seperti ini penampakan eksterior dari rangkaian kereta api Erlangga yang menggunakan ekonomi yang model jadul ya teman-teman. Nah, dalam satu kali perjalanan, kereta api Erlangga membawa 8 kereta kelas ekonomi beserta 1 kereta makan yang bergabung dengan pembangkit. Masing-masing kereta ekonomi memiliki kapasitas 106 tempat duduk dengan total kapasitas di kereta api Erlangga adalah sebanyak 848 penumpang. Pada kesempatan ini, saya berada di ekonomi 5 dan menempatkan sarana K3 09408 SBI. Ini berarti kereta kelas ekonomi tanpa penggerak alias harus ditarik lokomotif buatan tahun 1994 dengan nomor urut 8. Untuk kepemilikannya Depo Surabaya Pasar Turi. Berat kosongnya 29,2 ton. Dan seperti ini data MDPA dari sarana yang saya naiki pada perjalanan hari ini. Untuk perawatan P48-nya itu pada bulan Februari 2025 lalu. Untuk sarana yang saya dapatkan pada perjalanan hari ini memiliki Trainmark E yang harusnya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam dengan bogi K5. Nah, meskipun sarana Eko 5 tadi menggunakan Trainmark E, namun di rangkaian Erlangga pada perjalanan hari ini ada beberapa yang menggunakan Trainmark D ya. Yang berarti meskipun ada yang Trainmark E, tetap saja kereta api Erlangga pada perjalanan hari ini hanya dapat berjalan dengan kecepatan maksimal 90 km per jam aja, karena ada setidaknya 1 yang menggunakan Trainmark D. Dan ya, memang kecepatan normal dari kereta api Erlangga hanya 90 per jam saja ya teman-teman. Dan di depan ekonomi 1 sendiri merupakan lokomotif dinas dari kereta api Erlangga pada perjalanan hari ini. Untuk perjalanan pagi hari ini, saya mendapatkan lokomotif CC 201-8321 Depo Induk PWT. Nah, ini artinya CC itu merupakan lokomotif dengan 2 bogi yang masing-masing memiliki 3 gandar. 2 adalah penanda bahwa lokomotif ini merupakan lokomotif diesel elektrik. 01 adalah penanda bahwa ini adalah generasi kedua untuk lokomotif diesel elektrik dengan konfigurasi bogi CC ini. Ya, mengapa nomor 2? Karena untuk penomoran ini dimulai dari 00 ya, dan memang ada CC 200. 83 adalah buatan tahun 1983. 21 adalah nomor urutnya, yakni 21 dengan kepemilikan Depo Induk Purwokerto. Ya, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan dalam waktu 15 menit kereta api Erlangga akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Langsung saja kita masuk ke dalam ekonomi 5.
Dan ya, seperti ini ya sarana kereta api Airlangga. Memiliki 106 tempat duduk dengan konfigurasi layout kursi 3-2. Terdapat 24 baris kursi di kereta ekonomi dengan AC split seperti ini. Ya, fasilitasnya dapat dibilang seadanya aja, dan ini dibilang kereta api ekonomi adu dengkul ya memang adu dengkul. Namun karena harganya yang sangat murah ya oke lah ya untuk fasilitas seperti ini. Dan pada perjalanan kali ini, kursi yang saya tempati adalah kursi nomor 21D, yang ternyata saya beruntung karena menghadap searah dengan laju kereta. Untuk kursi yang maju di kereta ekonomi seperti ini, kecuali yang di New Gen, emang nggak sepenuhnya bisa diprediksi ya teman-teman, karena sananya masih bisa diputar-putar. Ya, untuk fasilitas di kereta ekonomi kereta api Airlangga ya emang seadanya aja ya, karena ini kereta subsidi. Untuk kursinya sendiri menggunakan kursi tegak seperti ini. Ada yang model pendek untuk 2 penumpang, ada yang model panjang untuk 3 penumpang. Dan kursinya ya memang harus berhadapan seperti ini dan adu dengkul. Juga terdapat 2 buah stop kontak dan cup holder di masing-masing blok kursi. Nah, 2 buah stop kontak ini harus digunakan untuk berbagi-bagi dengan 4 penumpang untuk blok kursi DE dan 6 penumpang untuk blok kursi ABC. Juga ada gantungan di samping ya. Dan untuk tirainya masih menggunakan tirai model jadul yang model gorden rumahan. Dan ya palingan ada fasilitas AC serta bak bagasi serta CCTV serta penghalau ruangan. Seperti ini ya toilet di kereta api Airlangga. Ya sederhana aja, nggak dengan interior yang mewah. Dan di kereta api Airlangga ini terdapat 2 toilet, 1 di masing-masing sisi. Nah, untuk klosetnya kali ini menggunakan kloset jongkok seperti ini, meskipun ada juga yang menggunakan kloset duduk ya. Dilengkapi dengan flush, ada semprotan, tisu tempat sampah, wastafel, ada sabun cuci tangan serta penghalau ruangan. Menurut saya fasilitas standar yang terdapat di toilet kereta api. Dan seperti ini peta rute perjalanan untuk kereta api Airlangga. Dari Jakarta menuju Surabaya, kereta api Airlangga merupakan kereta api dengan waktu tempuh terlama dan pemberhentiannya sangat banyak. Kalau dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi, kereta api Airlangga akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikarang, Cikampek, Pegadaian Baru, Haur Gelis, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon Plujakan, Babakan, Tanjung, Brebes, Tegal. Nah, ini Tegal sebagai tujuan saya perjalanan kali ini. Selanjutnya Pamalang, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Ngolombo, Landu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tepat waktu pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, kereta api Airlangga memulai perjalanannya dari stasiun Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali tanpa kendala satupun. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Airlangga yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12 jam 38 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta.
Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Airlangga train, which will take us to our final destination at Surabaya Pasar Turi Station. This journey will take you about 12 hours 38 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Tepat waktu pada pukul 09:37 waktu Indonesia Barat, kereta api Airlangga telah tiba di pemberhentian pertamanya, yaitu Stasiun Bekasi. Di sekitar Jabodetabek sendiri, kereta api Airlangga memiliki pemberhentian dari Pasar Senen itu berhenti di Stasiun Bekasi dan juga Stasiun Cikarang. Wah, ini dapat terlihat ya, sangat ramai dengan calon-calon penumpang kereta api Airlangga yang akan naik dari Stasiun Bekasi. Menurut jadwalnya, kereta api Airlangga berhenti hanya selama 2 menit dan diberangkatkan kembali pada pukul 09:39 waktu Indonesia Barat. Pukul 09:39, kereta api Airlangga melanjutkan perjalanan dari Stasiun Bekasi. Stasiun berikutnya, next station, Cikarang. Berangkat dari Stasiun Bekasi, saatnya saya akan menjelaskan mengenai kereta api Airlangga. Kereta api Airlangga sendiri merupakan kereta dengan status Public Service Obligation atau PSO, yang berarti kereta api Airlangga ini merupakan kereta yang disubsidi oleh pemerintah. Makanya ya, harga tiketnya bisa sangat murah. Memiliki rute dari Jakarta Pasar Senen hingga Surabaya Pasar Turi PP, kereta api Airlangga sendiri merupakan peleburan dari 2 kereta PSO, yakni pertama ada kereta api Tegal Express yang memiliki relasi Jakarta Pasar Senen hingga Tegal, dan kereta api Maharani yang memiliki relasi dari Semarang Poncol menuju Surabaya Pasar Turi. Diresmikan pada tahun 2021, kereta api Airlangga memiliki harga tiket yang sangat murah. Untuk full trip ataupun relasi Jakarta Semarang memiliki harga tiket Rp104.000 saja. Ini sangat murah ya. Mungkin nggak ada transportasi lain yang harganya bisa semurah kereta api Airlangga ini. Sementara itu, untuk segmen Jakarta Cirebon, Jakarta Tegal, Cirebon Semarang, Tegal Semarang, ataupun Semarang Surabaya, harganya jauh lebih murah lagi. Hanya Rp49.000 saja untuk rute-rute tersebut. Dalam perjalanannya dari Jakarta ke Surabaya, kereta api Airlangga akan mengalami momen disusul oleh 4 hingga 5 kereta api jarak jauh lainnya. Pertama, kereta api Airlangga akan disusul oleh kereta api Parahyangan tujuan Bandung di Stasiun Cikarang. Kemudian, kereta api Airlangga akan disusul oleh kereta api Sembrani di Jatibarang. Kemudian, kereta api Harina juga akan menyusul kereta api Airlangga di Stasiun Tanjung. Dan terakhir adalah kereta api Argo Merbabu tujuan Semarang Tawang Jateng, di mana kereta api Airlangga akan disusul di Semarang Poncol. Namun, bila kereta ini jalan, kereta api Airlangga juga akan disusul oleh kereta api Batavia keberangkatan awal Gambir menuju Solo Balapan, kemungkinan di sekitar Haul Gelis, sebelum disusul oleh kereta api Sembrani ya di Jatibarang. Sesaat lagi, kereta api Airlangga akan segera tiba di pemberhentian selanjutnya, yakni Stasiun Cikarang, yang juga merupakan titik di
disusul pertama kali oleh kereta api Parahyangan tujuan Bandung. Tepat waktu pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, kereta api Airlangga telah tiba di stasiun pemberhentian selanjutnya, Stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang sendiri merupakan terminus ujung paling timur dari KRL Komuter Line Jabodetabek di Cikarang Line, dan juga merupakan stasiun transit dari KRL Komuter Line menuju ke Komuter Line lokal Walaha tujuan Purwakarta dan lokal Jatiluhur tujuan Cikampek. Kalau menurut jadwalnya, kereta api Airlangga akan berhenti selama 6 menit dan berangkat kembali pada pukul 10:01 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh kereta api Parahyangan Idul Rangkaian Pandalungan di stasiun ini. Jalur 6 persiapan melintas langsung kereta api Parahyangan Idul Pandalungan tujuan Bandung. Membawa kereta kelas eksekutif dan kereta priority ya teman-teman. Terlambat 4 menit dari jadwal pada pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, kereta api Airlangga melanjutkan perjalanan dari stasiun Cikarang. Ini agak terlambat karena tadi kereta api Parahyangan yang menyusul juga mengalami sedikit keterlambatan ya teman-teman. Stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun paling ujung timur di daerah operasi 1 Jakarta dan juga merupakan stasiun percabangan, yakni stasiun Cikampek. Saatnya sarapan. Saya sudah berada di kereta restorasi kereta api Airlangga, yang mana ruang untuk jual beli makanan dan ruang untuk makannya dapat dibilang lumayan kecil ya, karena bergabung dengan kereta pembangkit. Sarapan saya pada hari ini adalah nasi telur kulit crispy. Nah, ini nasi telur kulit crispy merupakan menu yang dapat dibilang langka ya di kereta api, dan biasanya hanya terdapat di kereta-kereta kelas ekonomi. Menu yang cukup simpel dengan harga Rp33.000, berisi nasi, kulit ayam goreng crispy, dan ada telur dadar yang diberi sambal. Selamat makan. Pada pukul 10:35, ini lambat 1 menit, Airlangga telah tiba di stasiun Cikampek dengan ketinggian 46 meter, dan ini merupakan stasiun paling ujung timur di daerah operasi 1 Jakarta. Stasiun ini juga merupakan percabangan untuk rel yang menuju ke arah daerah operasi 3 Cirebon ataupun yang menuju ke arah daerah operasi 2 Bandung. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Cikampek pada pukul 10:37. Ini memiliki keterlambatan 1 menit dari jadwal. Stasiun pemberhentian selanjutnya adalah Stasiun Pegadaian Baru. Dapat terlihat ya, di stasiun Cikampek juga sudah mulai ada pengerjaan peron tinggi, meskipun saat ini masih in progress. Nah, bergerak setelah berangkat dari stasiun Cikampek, nanti kita akan melihat percabangan. Ada percabangan rel yang berbelok ke kanan, itu rel yang menuju ke arah Purwakarta dan Bandung. Namun kita berbelok ke arah kiri menuju rel yang ke arah Cirebon. Selamat tinggal daerah operasi 1 Jakarta. Selamat datang daerah operasi 3 Cirebon. Selamat datang di Kabupaten Subang. Kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Pegadaian Baru pada pukul 11:07, awal 3 menit dari jadwal, yang seharusnya pada pukul 11:10. Ya, seperti ini stasiun Pegadaian Baru. Kalau menurut jadwalnya berhenti 2 menit ya, dari pukul 11:10 dan berangkat kembali pada pukul 11:12. Persiapan jalur 3 melintas langsung kereta api Sawung Galih. Keberangkatan awal Kutoarjo tujuan Jakarta Pasar Senen. Kereta
kereta api Saunggalih ini benar-benar udah menjadi kereta yang ngebut ya, dan memiliki kecepatan maksimalnya sudah bisa 120 km/jam. Ya seperti ini ya penampakan dari stasiun Pekanbaru. Untuk jalur utamanya terdapat 4 dan kereta api Airlangga sudah berada di jalur 2 stasiun Pekanbaru ini, yang merupakan 10 lurus untuk menuju ke arah Cirebon. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Pekanbaru pada pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Haur Gelis yang sudah masuk ke daerah Kabupaten Indramayu. Pukul 11:24, kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Haur Gelis. Selamat datang di Kabupaten Indramayu. Menurut jadwalnya berhenti di stasiun Haur Gelis ini selama 5 menit dari 11:25 hingga 11:30. Karena hari ini kereta api Batavia jalan, nantinya rencananya kereta api Batavia akan menyusul kereta api Airlangga. Kayaknya kemungkinan di sini deh, cuman kurang tahu posisi tepatnya di mana. Di sini stasiun Haur Gelis. Ya, dapat terlihat ya ada beberapa penumpang yang naik turun dari kereta api Airlangga di stasiun ini. Menurut saya pasar di Haur Gelis dan juga Jatibarang juga lumayan oke ya, apalagi kereta api Airlangga juga melayani warga-warga Indramayu yang mau ke Jakarta, ke Cirebon, ke Tegal, atau bahkan ke Surabaya. Ya, pelintasan kereta api di sebelah timur stasiun Haur Gelis telah menutup dan sudah terlihat ya untuk sinyal keluar dari stasiun Haur Gelis di jalur 2 berwarna hijau, yang berarti sebentar lagi kereta api Batavia akan segera melintas langsung stasiun Haur Gelis menyusul kereta api Airlangga. Jalur 2 dari arah barat melintas langsung kereta api Batavia tujuan Solo Balapan menyusul kereta api Airlangga. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Haur Gelis pada pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Ini jadinya terlambat 5 menit ya berangkat dari stasiun Haur Gelis ya. Tadi sempat disusul oleh kereta api Batavia. Salah satu kereta tambahan yang sudah menggunakan rangkaian terbaru stainless steel New Generation.
Masih di daerah Kabupaten Indramayu. Stasiun pemberhentian selanjutnya dari kereta api Airlangga adalah Stasiun Besar Jatibarang. Stasiun Jatibarang sendiri merupakan stasiun yang paling dekat kalau mau ke daerah pusat Indramayu sendiri ya teman-teman. Kereta api Airlangga tiba di Stasiun Jatibarang pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat awal, 3 menit dari jadwal yang seharusnya pada pukul 12 lewat 13. Gokil ya, tadi berangkat Horgelis itu sekitar 5 menit lambat, di Jatibarang awal sekitar 3 menit. Di sini Stasiun Jatibarang. Kereta api Airlangga telah tiba di jalur 4. Stasiun Jatibarang sendiri sudah terdapat beberapa fasilitas food and beverage, dan selain itu Stasiun Jatibarang banyak juga ya penumpang yang naik turun kereta api Airlangga di stasiun ini. Nantinya kereta api Sembrani akan melintas langsung di jalur 2 sebagai 10 lurus yang menuju ke arah Cirebon. Ya, ini baru saja jajan roti ya di Stasiun Jatibarang ini. Dan tepat di belakang saya ini adalah mesin dispensa air minum. Jadi penumpang kereta api Airlangga, teman-teman yang menunggu disusul, kalau misalnya teman-teman bawa botol minum atau tumbler, bisa langsung isi ulang ya di dispensa air minum ini. Dari arah utara, jalur 2 melintas langsung kereta api Sembrani, sama-sama kereta rute Jakarta Surabaya. Kereta api Sembrani menyusul kereta api Airlangga. Ya, setelah jajan dan refill air di Stasiun Jatibarang, sebentar lagi kereta api Airlangga akan segera melanjutkan perjalanan dari Stasiun Jatibarang. Lumayanlah ini buat perbekalan di kereta. Kereta api Airlangga melanjutkan perjalanan dari Stasiun Jatibarang. Sebelum Stasiun Cirebon Pujakan, kereta api Airlangga akan berhenti lagi di satu stasiun, yakni Stasiun Ajawinangun terlebih dahulu. Pemberhentian selanjutnya dari kereta Airlangga adalah Stasiun Ajawinangun. Menurut jadwalnya tiba selama 2 menit aja ya berhentinya, dari 12.49 hingga 12.51 waktu Indonesia Barat. Dan Stasiun Ajawinangun sendiri ini merupakan terminus dari salah satu layanan kereta barang semen ya teman-teman. Kereta api Airlangga tiba di Ajawinangun pada pukul 12.48 menit waktu Indonesia Barat, awal 1 menit. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Di sini Stasiun Ajawinangun. Gedung stasiunnya lumayan kecil ya teman-teman. Dan ini di stasiun ini tidak ada semacam kanopi, nggak kayak let's say Stasiun Jatibarang ataupun Horgelis ataupun Pegadaian Baru sekalipun.
Selamat datang di Cirebon, Kota Udang. Kereta api Airlangga telah tiba di stasiun pemberhentian selanjutnya, yakni Stasiun Besar Cirebon Perujakan pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, awal 1 menit. Stasiun Cirebon Perujakan sendiri merupakan stasiun yang umumnya melayani kereta kelas ekonomi, dan di jalur 7 sebelah sana terdapat kereta api Bogowonto keberangkatan awal Lempuyangan tujuan Jakarta Pasar Senen. Sementara kereta api Airlangga tiba di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Di sini stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan sendiri memiliki 9 jalur, yang mana jalur 1 hingga jalur 5 melayani kereta-kereta yang tujuan Semarang ataupun Surabaya via utara ya. Sementara jalur 6 hingga jalur 9 itu melayani kereta-kereta jalur selatan. Nah, ini kereta api Bogowonto keberangkatan awal Lempuyangan tujuan Jakarta Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Kalau menurut jadwalnya sendiri, kereta api Airlangga sendiri ini berhenti di Cirebon Perujakan selama 7 menit. Tiba pada pukul 13.11 waktu Indonesia Barat, dan kemudian diberangkatkan kembali tujuan Surabaya Pasar Turi pada pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat percabangan rel, yang mana ada rel yang menuju ke arah Tegal, Pekalongan, dan Semarang, serta ada rel yang menuju ke arah Purwokerto, Kutoarjo, dan Yogyakarta. Entah kenapa ini kereta api Bogowonto saat ini menggunakan kereta eksekutif yang memiliki livery biru dan orange, layaknya di kereta api Taksaka. Terdapat serangkaian kereta api Bogowonto ini, terdapat 4 livery ya. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini juga para petugas mengisi air tangki toilet ya, sehingga ketersediaan air di toilet kereta api Airlangga selalu dapat terjaga. Tepat waktu pada pukul 13.18 waktu Indonesia Barat, kereta api Airlangga melanjutkan perjalanannya dari Stasiun Besar Cirebon Perujakan. Itu terdengar semboyan 40 dari pengawas peron atau PPKA yang memberangkatkan kereta barang yang terletak di jalur 2. Stasiun berikutnya Babakan. Nah, di ujung sebelah selatan stasiun Cirebon Perujakan dapat terlihat ya, relnya sudah berpisah. Kereta api Airlangga akan bergerak agak lurus ke kiri menuju ke arah Tegal, Semarang, dan Surabaya. Sementara rel yang di sebelah sana adalah yang menuju ke arah Purwokerto, Yogyakarta, dan Surabaya via selatan. Kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Babakan. Stasiun Babakan sendiri tidak memiliki kanopi, dan landscape-nya memang lapang seperti ini ya. Dan ternyata ada lumayan nih penumpang yang naik kereta api Airlangga dari stasiun Babakan ini. Tiba di stasiun Babakan pada 13.38 waktu Indonesia Barat, awal 2 menit.
dijadwalkan berhentinya hanya selama 2 menit saja dari 13.40 dan berangkat lagi pada 13.42 waktu Indonesia Barat. Di sini stasiun Babakan. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Babakan pada pukul 13.42 menit tepat waktu. Tadi sempat terlihat ya, ada lumayan banyak penumpang yang turun di stasiun Babakan ini juga. Stasiun berikutnya Tanjung. Selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Kereta api Airlangga telah tiba di stasiun pemberhentian selanjutnya, yakni Stasiun Tanjung. Kalau dari Jakarta menuju Tegal, Stasiun Tanjung merupakan pemberhentian paling lama kereta api Airlangga, berhenti 20 menit dari 14.00 hingga 14.20. Di sini Stasiun Tanjung. Kereta api Airlangga tiba di Stasiun Tanjung awal 3 menit pada pukul 13.57 menit waktu Indonesia Barat. Mengapa kereta api Airlangga berhentinya lama di stasiun ini? Hal ini dikarenakan kereta api Airlangga akan tunggu disusul oleh kereta api Harina keberangkatan pagi dari stasiun Bandung tujuan Surabaya Pasaturi. Selain kereta api Airlangga, ada kereta api Dharmawangsa Express dan kereta api Kaligung Cirebon Pujakan yang berhenti di stasiun Tanjung ini. Dan dapat terlihat juga ya teman-teman, untuk yang naik turun di stasiun Tanjung ini dapat dibilang lumayan. Jalur 2 melintas langsung Sang Raja Utara kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya menuju Jakarta Gambir. Melintas langsung dengan ngebut. Terlihat sekali ya kesenjangan sosial antara kereta api Airlangga dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Siang ini di stasiun Tanjung cuacanya benar-benar panas ya. Nah ini misalnya teman-teman keluar dari stasiun Tanjung, bakal langsung disambut dengan banyak tukang jajanan yang jual makanan dan minuman ya teman-teman. Biasanya penumpang kereta api Airlangga karena menunggunya 20 menit di stasiun Tanjung ini juga memanfaatkan waktu untuk jajan makanan dan minuman dulu sebagai pembekalan di dalam kereta api Airlangga. Dari jalur 3 persiapan melintas langsung kereta api Harina keberangkatan dari stasiun Bandung tujuan Surabaya Pasaturi menyusul kereta api Airlangga di stasiun Tanjung. Tepat waktu pada pukul 14.20 menit waktu Indonesia Barat, kereta api Airlangga melanjutkan perjalanan dari stasiun Tanjung dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Brebes, dan setelah Brebes stasiun Tegal sebagai tujuan saya pada perjalanan pagi menuju siang hari ini. Baru saja berangkat dari stasiun Tanjung dan perkiraan tiba di Tegal dalam waktu sekitar setengah jam lagi. Pada kesempatan
kesempatan ini saya akan memberikan kesan serta kesimpulan saya naik kereta api Airlangga kelas ekonomi PSO. Pertama-tama adalah dari segi harga tiketnya. Kereta api Airlangga ini harga tiketnya murah banget ya teman-teman. Dari Jakarta menuju Surabaya hanya 100 ribuan dan Jakarta Tegal hanya 49 ribu rupiah. Bahkan menurut saya nggak ada transportasi lain seperti bis atau moda transportasi lain yang harganya bisa semurah kereta api Airlangga ini. Namun dengan murahnya harga tiket kereta api Airlangga, dari segi sarana yang digunakan juga ekonomi yang seadanya, yang adu dengkul, yang kursinya tegak, yang kapasitasnya 168 itu pakai accessibility. Tapi ya you get what you pay ya, karena harganya yang murah untuk fasilitas yang cukup seadanya menurut saya sudah oke banget ya untuk kereta api Airlangga ini. Selama di dalam kabin saya juga merasa kereta api Airlangga ini ya untuk AC-nya oke, berfungsi dengan cukup baik meskipun lampu di dalam memang sengaja dimatikan ya teman-teman. Overall untuk harga Rp49.000 memang perjalanan yang cukup memakan kesabaran karena banyak sekali disusul oleh kereta api lainnya. Bagaimana tidak, kereta api Airlangga merupakan kereta api dengan waktu tempuh paling lama di jalurnya. Untuk Jakarta Tegal aja bisa menempuh waktu 5 jam 37 menit. Memang lama banget ya. Sementara kalau Jakarta Tegal dengan kereta unggulan mungkin bisa di bawah 4 jam ya tutupnya. Overall menurut saya kereta api Airlangga merupakan kereta yang sebanding ya antara kenyamanan yang didapat dengan harga yang dibayar. Meskipun dengan fasilitas seadanya, tapi harganya memang benar-benar murah. Jadi menurut saya oke lah untuk kereta api Airlangga, dan tentunya harga tiket yang murah ini juga menyebabkan tiket dari kereta api Airlangga juga sering habis terjual, apalagi di saat weekend seperti ini. Selamat datang di stasiun Brebes. Kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Brebes pada pukul 14.38 waktu Indonesia Barat. Dan stasiun Brebes merupakan stasiun paling timur di daerah operasi 3 Cirebon untuk lintas utara. Stasiun Brebes juga berarti sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Tegal. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Brebes pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, tepat waktu. Tiba tepat waktu pada pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Tegal sebagai tujuan perjalanan saya pada perjalanan naik kereta api Airlangga hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua kru kereta api Airlangga yang telah mengantarkan saya dengan aman, dan tentunya selamat dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Tegal. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada penumpang kereta api Airlangga. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Tegal. Informasi pintu keluar kami sediakan di sebelah utara dan selatan peron jalur 1. Akses pintu keluar kami sediakan di sebelah utara dan selatan peron jalur 1. Persiapan diberangkatkan dari jalur 3, persiapan diberangkatkan dari Kereta api Airlangga melanjutkan perjalanannya dari stasiun Tegal dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat.
Dan sekian dulu klip saya naik kereta api Airlangga kelas ekonomi PSO dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Tegal. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan dari stasiun Tegal. Izin pamit dulu. See you on the next video and as always stay positive. Bye bye.